Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 213111029, kelas PAI 6A. Nah, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan pada UAS Akidah Akhlak yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Mahfudhi MPD. Langsung saja, yang pertama, deskripsi masalah. Dekadensi akhlak adalah suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan akhlak, baik individu maupun kelompok yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Di media sosial seringkali kita mengetahui berita-berita yang menggambarkan dekadensi akhlak, mulai dari para penjabat sampai rakyat biasa, termasuk para pemuda generasi penerus bangsa ini. Di antaranya adalah korupsi, tawuran, perselingkuhan, perjudian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sini pertanyaannya. Pertama, yang A, bagaimana pandangan Anda tentang penyebab dekadensi akhlak yang dialami oleh bangsa Indonesia? Di sini jawaban saya berpendapat bahwa dekadensi akhlak di Indonesia disebabkan oleh masuknya budaya barat yang berdampak pada penurunan adab dan sopan santun. Pengaruh budaya barat seringkali membawa nilai-nilai yang berbeda dengan tradisi dan norma yang sudah ada pada bangsa Indonesia, sehingga terjadi pergeseran dalam pola perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, masalah ini diperparah oleh kecenderungan anak muda zaman sekarang yang kurang menerima pendidikan dengan kelembutan, baik dari guru maupun orang tua. Banyak dari mereka menunjukkan resistensi terhadap metode didaktik tradisional yang mengedepankan kesopanan dan penghormatan. Nah, hal ini yang mengakibatkan kurangnya pembentukan karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan bijaksana dalam mendidik generasi muda agar mereka dapat menyaring pengaruh budaya luar dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Pertanyaan yang B, bagaimana solusi yang efektif agar bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak? Yang B, jawaban saya, mendidik anak bangsa Indonesia agar memiliki akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara yang tegas dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai kesopanan serta saling menghormati satu sama lain. Penting untuk menanamkan ajaran agama yang mendalam sejak dini, sehingga anak-anak memahami dan menghayati nilai-nilai norma dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan sopan santun harus diterapkan agar anak-anak belajar menghormati orang lain tanpa memandang rendah siapapun. Dengan pendekatan ini diharapkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang berakhlakul karimah, yang mulia, dan mampu menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang kedua, deskripsi masalah. Dewasa ini telah berkembang pandangan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang terakhir tauhid asma wa sifat. Padahal konsep tauhid trilogi tersebut belum pernah ada sebelum abad ke-7 Hijriah. Pertanyaan yang A, apakah definisi tauhid trilogi tersebut? Jawaban saya, tauhid trilogi adalah konsep dalam teologi Islam yang merujuk pada ketiga aspek utama tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Ketiga aspek ini yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Allah memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan itu mutlak tanpa ada gangguan siapapun. Yang kedua, yang berikutnya tauhid uluhiyah. Tauhid ini keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Semua bentuk ibadah seperti sholat, doa, pengorbanan harus ditujukan hanya kepada Allah lah kita memohon, dan tidak kepada yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak boleh
menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Berikutnya adalah tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Nama-nama dan sifat-sifat ini hanya dimiliki Allah oleh Allah semata, dan tidak ada makhluk yang dapat menyerupainya dalam hal ini. Jadi Allah tidak ada yang menyamainya apapun bagaimanapun. Nah, konsep tauhid trilogi ini penting dan dalam menjaga kemurnian akidah Islam, memastikan bahwa keyakinan dan ibadah umat muslim tetap terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Yang berikutnya, yang B, siapakah pencetus konsep tauhid trilogi ini dan apa tujuannya? Nah, di sini pencetus dari konsep tauhid trilogi adalah Dr. Harun Nasution, seorang cendekiawan muslim asal Indonesia. Konsep ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu tauhid rububiyah, keesaan Tuhan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta; tauhid uluhiyah, keesaan Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah; dan tauhid asma wa sifat, keesaan Tuhan dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari beliau dari tauhid trilogi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terstruktur tentang tauhid atau keesaan Allah dalam Islam. Dengan membagi tauhid menjadi 3 aspek ini, Dr. Harun Nasution berharap bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci tentang bagaimana umat Islam harus memahami dan mengimplementasikan konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam konteks keyakinan, ibadah, maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya. Baiklah, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana dampak negatif dari tauhid trilogi tersebut terhadap tauhid sifat 20 yang muncul jauh sebelumnya. Nah, jadi tauhid trilogi dan tauhid sifat 20 adalah 2 pendekatan trilogis dalam Islam yang memiliki fokus dan metode yang berbeda dalam memahami dan mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa dampak dari peranan tauhid trilogi terhadap tauhid sifat yang 20 tersebut. Yang pertama adalah pengaruh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid trilogi lebih menekankan aspek keesaan Allah dalam hal rububiyah atau pengaturan alam, uluhiyah, peribadatan, dan asma wa sifat, nama dan sifat. Ini bisa mengurangi perhatian pada detail dan kedalaman sifat-sifat Allah yang dibahas dalam tauhid sifat 20 yang lebih spesifik dan filosofis. Yang kedua, potensi simplifikasi. Tauhid trilogi berpotensi menyederhanakan ajaran tauhid menjadi 3 kategori besar yang bisa menyebabkan hilangnya nuansa dan kedalaman yang ada dalam tauhid sifat 20. Sifat 20 memberikan gambaran yang lebih kompleks dan rinci tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Sementara tauhid trilogi ini memungkinkan dianggap terlalu ringkas. Yang terakhir adalah perselisihan ideologis. Pendekatan tauhid trilogi seringkali diasosiasikan dengan gerakan Salafi atau Wahabi yang memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap praktek-praktek tertentu dalam Islam. Ini bisa menyebabkan perselisihan dengan pendukung tauhid 20 yang mungkin lebih terikat pada tradisi Asy'ariyah atau Maturidiyah yang cenderung lebih akomodatif terhadap tradisi dan interpretasi lokal. Dan yang terakhir adalah perbedaan metodologi.
Tauhid sifat 20 memiliki basis dalam pendekatan trilogis dan filosofis yang mendalam. Seringkali memanfaatkan logika dan argumentasi kalam. Sementara itu, tauhid trilogi biasanya lebih langsung dan pragmatis, seringkali digunakan dalam konteks dakwah untuk menjelaskan konsep tauhid kepada masyarakat umum. Perbedaan ini bisa menyebabkan konflik metodologis dan intelektual di antara pengikut kedua pendekatan. Sekian yang dapat saya jabarkan. Apabila ada kurangnya, apabila ada salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.